jalan? Sakit. Mbak Kendi? Mbak Kiana? Mbak Tina? Mbak Eka? Mas Rizky? Mbak ini? Mbak Naila? Mbak Zakia? Tidak. Kemudian Mbak Zulfa? Jadi hari ini yang tidak masuk tidak ada ya? Sakit. Tentang apa? Tentang yang berkaitan dengan teks proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Yang pas waktu pelajaran kemarin sudah dibahas ya? Sudah dibahas. Sekarang mengenai subtema 2, yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, kemarin itu kan sama sudah jelas bahwa teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah dibacakan. Berarti artinya apa? Indonesia itu sudah merdeka. Namun kenyataannya itu tidak seperti itu, bahwa bangsa Indonesia ini masih harus mempertahankan atau berjuang untuk rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Kenapa Mbak Kendi? Kenapa demikian? Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ya, kenapa? Karena bangsa Indonesia itu masih apa? Masih didatangi lagi oleh pasukan atau oleh pemerintahan Belanda. Nah, sekitar pada tanggal 17 Agustus itu, setelah pembacaan proklamasi itu, pemerintahan Belanda itu datang lagi ke Indonesia. Sampai 1950, bangsa Indonesia itu harus mempertahankan kemerdekaannya karena masih ada beberapa banyak pertempuran. Contohnya pertempuran Surabaya, kemudian pertempuran Ambarawa, ada lagi pertempuran Bandung Lautan Api, ada lagi pertempuran agresi militer 1, ada lagi pertempuran agresi militer 2. Nah, itu berarti selama itu bangsa Indonesia ini masih dijajah dan masih mempertahankan kemerdekaan. Dari tahun berapa tadi? Surabaya. Nah, sekarang tugasnya sampean membuat pola pikiran mengenai pertempuran Surabaya. Nah, di sini ada peta konsepnya. Yang pertama mengenai apa? Apa itu pertempuran Surabaya? Kemudian mengapa? Ada lagi siapa dan bagaimana, kapan, kemudian di mana. Ini mengenai pertempuran Surabaya. Silakan diisi sesuai dengan pertempuran Surabaya tadi ya. Dan sudah sampai baca. Sudah. Yang lain silakan perhatikan pola pikiran yang ditulis sama Mbak Kendi. Apa pertempuran Surabaya? Pertempuran Surabaya adalah kontak senjata antara pemuda Surabaya dengan pasukan Inggris. Mengapa Jenderal Malabi terbunuh saat pertempuran Surabaya? Karena tertembak. Siapa Jenderal Malabi? Pemimpin pasukan Inggris. Bagaimana pasukan Inggris menggembar Surabaya? Inggris menggembar Surabaya dari darat, laut, dan udara. Kapan pertempuran Surabaya terjadi? Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Di mana pertempuran Surabaya terjadi? Di Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Kendi. Terima kasih Mbak. Adalah kalimat efektif. Coba buka halaman 46. Nah, di situ ada kalimat efektif. Sudah? Sudah. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung ketegasan, negara atau berdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur pokok. Kaidah ejaan yang berlaku. Apa itu ejaan yang berlaku? Yaitu kata baku. Kata baku. Apa itu kata baku? Ada yang tahu? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau dengan KYD. Contohnya, apotik yang benar bagaimana? Apotik. Ya. Kemudian izin yang benar bagaimana? Izin. Nah, itu ya. Itu ciri yang keberapa? Ciri yang ketiga. Sebagai macam isinya. Nanti Putri minta sampai maju satu-satu untuk mengambil isinya dari amplop ajaib ini. Ya. Coba sekarang dari Mbak Naila. Silakan maju Mbak Naila. Silakan ambil satu. Kira-kira pilih warna yang mana ya? Nah, sudah. Kalau sudah, coba dibaca yang keras Mbak Naila. Sungai itu akan diperlebarkan. Ya. Sungai itu akan diperlebarkan. Kira-kira ini kalimat efektif apa tidak ya, Mbak Naila? Tidak. Yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana? Sungai itu akan dilebarkan. Ya. Sungai itu akan dilebarkan. Ayo tepuk tangan.
Nah, coba menghadap ke temannya kemudian dibaca yang keras. Kepada para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Iya. Kepada para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Yang benar bagaimana? Ini kalimat efektif apa tidak? Tidak. Yang benar bagaimana? Para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Oke, tepuk tangannya mana? Sekarang kalimat efektif apa tidak? Tidak. Yang benar bagaimana? Para tamu duduk di kursi. Sekarang karena sama sudah silakan nanti diisi kalimat efektifnya ya. Di sini adalah kalimat dari sini hewan dan habitatnya. Coba sampai lihat ke depan semua. Nah, ini Putri pegang gambar apa ya kira-kira? Untuk apa? Ya, untuk mencari makanan ya. Biasanya makanannya apa? Kayak serangga, itu langsung di. Kemudian, ini ada adaptasi bulan yaitu mimikri. Apa itu mimikri? Ya, mengubah warna kulit sesuai dengan kamuflase, sesuaikan diri, persis seperti tempat tinggalnya. Ada mimikri seperti bunga, kulit berubah berwarna-warni. Auto mengambil, lepaskan ekor, lindungi diri seperti cicak, menggulungkan diri sepirak, seperti lipan juga menggiling. Nah, itu juga bisa. Kira-kira ayam itu memiliki ciri bagaimana ya? Ayam? Ayam ini loh, mempunyai